Silakan duduk Nyonya Selir. Adik Saoyang kalian datang tepat waktu. Baru saja dapur kerajaan mengirimkan kue bunga. Cocok dengan pemandangan bunga yang mekar hari ini. Saling melengkapi. Adik lihatlah mutiara Hainan ini cantik bukan? Bersinar halus jernih dan transparan. Yang paling langka adalah ukurannya yang sama. Benar-benar barang langka. Mutiara Hainan apakah ini persembahan terbaru? Adik kamu juga tahu, Kaisar secara khusus memberikannya padaku. Tapi sayangnya hanya cukup untuk 1 kalung mutiara. Ingin membuat 1 lagi untuk adik pun tidak bisa. Kakak tidak perlu sungkan. Di mana Putri? Putri dan 2 selir sedang menikmati bunga di taman. Di depan sana cepatlah berjalan. Tapi menggunakan 2 butir untuk anting juga bagus. Zaoyang kamu mau tidak? Mutiara itu elegan harus menonjolkan maknanya. Pemakainya sebaiknya memiliki pengalaman hidup yang cukup. Zaoyang sepertinya masih jauh. Bahkan Selir San pun tidak seberpengalaman Nyonya. Jadi ayah memberikan ini pada Nyonya ada alasannya. Ada pembunuh? Penjaga lindungi Kaisar. Penjaga. Putri. Penjaga. Cepat pergi. Pangeran? Lindungi Kaisar cepat. Pangeran? Pangeran jangan mati Pangeran. Jangan mati Pangeran. Aku yang membunuhmu Pangeran. Perintahkan untuk menangkap pembunuh jangan sampai gagal. Baik. Panggil tabib baik Nyonya. Aku yang membunuhmu Pangeran. Aku baik-baik saja pembunuhnya pergi. Pangeran kamu tidak mati. Pangeran beruntung akhirnya selamat. Baguslah kalau tidak apa-apa. Kali ini berkat ini. Perisai hati bagaimana bisa begini? Kali ini, selamat dari bahaya besar berkat. Pangeran? Tabib bagaimana keadaan Pangeran? Pangeran tiba-tiba pingsan tidak apa-apa. Suami putri memang sejak dulu tubuhnya lemah sering pingsan. Pingsan bisa jadi masalah besar atau kecil. Kalau sampai terbentur benda keras atau jatuh ke air, bisa membahayakan nyawa. Bisakah penyakit suami putri disembuhkan total? Sementara ini belum ada obat yang manjur. Berarti tidak ada obat yang bisa menyembuhkan? Berdasarkan kasus sebelumnya orang yang menderita penyakit ini, ada yang meninggal sebelum usia 20 tahun. Ada juga yang hidup sampai lebih dari 70 tahun. Berarti semuanya tergantung takdir? Hamba akan segera menyiapkan resep untuk Kaisar hamba pamit dulu. Suami putri menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saya malah mengejeknya karena sering pingsan tidak ada yang baru. Ayah pernah berkata, angin kencang menguji kekuatan rumput masa sulit mengenali kesetiaan. Baru saja saya dalam bahaya. Suami putri tetap menyelamatkan saya dengan mengorbankan nyawanya. Sang gamen menunjukkan kasih sayang dan kasih yang besar. Putri melihat suaminya terluka. Tentu sangat peduli dan perhatian. Putri. Suami kamu bagaimana? Saya baik-baik saja hanya sedikit pusing. Ngomong-ngomong suami kenapa tiba-tiba masuk ke istana? Bu Ibu bilang Putri dalam bahaya dan saya akan mengalami cobaan. Dan ada pertumpahan darah di tengah. Jadi saya memakai cermin pelindung. Dan membawa jimat keselamatan untuk Putri. Untungnya saya datang tepat waktu jimat ini benar-benar manjur. Untungnya suami putri menangkis pedang untuk putri. Menurut saya suami putri adalah jimat pelindung putri. Perkataan Yinping ini yang paling enak didengar. Perkataan suami putri baru didengar oleh putri. Yinping pamit dulu. Dokter istana sudah memeriksamu dan memberikan obat. Apa kata dokter? Sebenarnya tanpa dia bilang pun saya tahu. Sejak kecil saya sering sakit-sakitan. Saya tahu nyawa saya, seperti rumput peti mati sudah dipersiapkan. Siap kapan saja meninggalkan dunia ini. Putri kita sudah menjadi suami istri. Kalau saya meninggal. Jangan bicara hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya belum menyuruhmu mati jangan mati. Saya masih ingin menyiksamu perlahan-lahan. Benar tugas utama pria, adalah melindungi keluarga. Selama orang tua masih hidup jangan pergi jauh. Ada istri di rumah nyawa tidak boleh hilang. Saya harus hidup sampai 100 tahun.
Mengerti saja sudah cukup. Muka tak berisi, tangan tak berdaya. Kalau lihat pembina bayaran, logi jenggan naked Istri dalam nalawan. bahaya diam saja, bukan sikap pria sejati. Omong-omong pembunuh bayarannya, sudah ditangkap belum? Wei Guifei sudah mengirim orang untuk menyelidiki, belum tahu hasilnya. Saya pa sebenarnya, yang Minairu pembina bayaran ITU. Berani sekali mencoba membunuh di depan umum. Guifei yang apakah pembunuh bayarannya sudah tertangkap? Hanya berhasil menangkap satu. Satu lagi lari terluka dari istana, tidak tahu kemana. Jadi yang tertangkap sudah mengaku belum? Sudah diperintahkan untuk diinterogasi dengan keras. Tapi dia tetap tidak mau mengakui siapa yang menyuruhnya. Akhirnya dia menggigit lidahnya sendiri sampai mati. Petunjuk terputus, sulit untuk dilacak. TAPI, penjagaan istana sangat ketat, penjaga Pembunuh bayaran berjajar. Pasti punya orang dalam, kalau tidak mustahil masuk istana. Yang menyuruh di belakang layar pasti bukan orang sembarangan. Zhao, yang kamu bilang begitu. Berarti kamu mengisyaratkan aku yang membuat onar di sini. Pencuri, teriak maling, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Nyang tidak perlu menuduh tanpa bukti. Cui Taifei sedang di kuil dakian. Bagian dalam istana sekarang aku yang mengatur. Posisiku sudah sangat kuat, tidak ada yang bisa menandingi. Lalu untuk apa aku membuat onar? Pohon besar mudah kena angin. Ada tidaknya musuh tidak perlu dijelaskan. Bagus kalau tidak ada yang iri, berarti orang biasa. Siapa yang menjadi musuhku aku sudah tahu. Istana ini berbahaya, hati orang licik. Aku Jinduolu, orang luar sulit mengerti seluk-beluknya. Sulit juga membedakan siapa yang benar dan salah. Yang jealous sebagai Sumai Karajan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti istriku. Jadi masalah ini harus diselidiki sampai tuntas. Sampai pelaku utamanya ditemukan. Suami kerajaan kamu sangat melindungi istrimu, sangat mengharukan. Zhao Yang, aku menasihatimu. Jangan percaya yang kelihatan jujur, waspadalah yang kelihatan baik. Guifei Nyang, apakah kamu mengisyaratkan Sang Guifei? Obat pahit baik untuk penyakit, nasihat keras baik untuk tindakan. Banyak orang di dunia ini mulutnya manis tapi hatinya busuk. Mulat manis, TAPI hate Zhao Yang, kamu harus waspada. Zhao Yang, suami kerajaan. Menghadap Sang Guifei. Aku baru saja mau ke istana Ziun untuk menemui Wei Guifei. Kalian berdua baru saja bertemu dengannya. Apa yang dia katakan? Apakah dia menyulitkan kalian? Tidak.
Apakah sutra dan satin berwarna-warni? Cepat ungkapkan membuat telingaku gatal dan hatiku tidak sabar. Imping cepat persembahkan harta ya putri. Sutra Hangzhou untuk Nyonya tua. Kainnya sangat indah licin. Untuk membuat pakaian bisa dibilang tak ada yang punya. Jingzhou Gongling untuk Nyonya kedua. Tenunannya halus alami. Untuk jubah anggun dan ringan. Untuk tuan muda dan nyonya muda. Aku juga dapat ya. Qingyu Ruishou. Jade ini terlihat sangat berharga. Siapapun yang melihatnya akan terpaku. Harta ini sama seperti kakak dan kakak ipar. Sungguh tak tertandingi. Keramik putih Xingzhou untuk tuan ketiga. Jernih dan elegan. Untuk menanam bunga cocok untuk musim dingin dan panas. Apakah semua puas? Tentu puas. Putri, kamu sangat baik, terima kasih. Silakan putri dan suami minum teh. 2 cangkir teh ini aku ingin mempersembahkannya. Aku menikah ke keluarga Jin. Belum pernah menyuguhkan teh kepada nenek. Panggil aku nenek. Benar, panggil nenek lebih akrab. Baik-baik. Dan ibu mertua. Menantu tentu harus menyuguhkan teh kepada ibu mertua, aku juga dapat bagian. Nyonya tua nyonya kedua silakan duduk. Silakan duduk, tidak perlu. Putri menyuguhkan teh. Tidak perlu berlutut. Putri adalah penguasa, kami adalah bawahan. Semua sederhana saja. Ya putri, semua lebih baik menurutmu. Nenek silakan minum teh. Menantu yang baik. Minum teh menantu kaya dan mulia. Ibu mertua silakan minum teh baik. Minum teh menantu, semua tertawa riang. Tehnya manis. Hati lebih manis. Putri seperti dewa turun ke bumi. Berakar di keluarga Jin. Selalu dikatakan cinta sebanding dengan 1000 emas, ketulusan sebanding dengan 10.000 emas. Putri, aku dan menantu sudah minum teh. Tapi leluhur belum minum teh. Nanti kita bisa naik ke kuil untuk sembahyang dan minum teh. Oke. Bagaimana kalau kita makan di sini juga? Kayaknya kurang baik. Karena putri sudah memerintahkan koki istana untuk memasak hidangan lezat. Untuk dinikmati oleh semua. Bagus sekali. Aku akan segera mempersiapkan Imping juga semuanya. Harus kembali ke kediaman putri untuk mempersiapkan.